Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sebuah material bisa transparan sekaligus menghantarkan listrik? Atau kenapa sebuah smartphone yang memiliki perangkat memori yang ukurannya sangat kecil tetapi mampu menyimpan ratusan hingga ribuan data sekaligus? Jawabannya seringkali tersembunyi jauh di dalam dunia yang tak kasat mata, di dalam struktur kristal yang menyusun material tersebut. Dan kali ini kita bersama akan berkenalan dengan salah satu bentuknya yang unik, si balok ajaib, struktur kristal simple tetragonal. Bayangkan sebuah dadu merupakan contoh struktur kubus, sempurna di semua sisinya. Sekarang, bayangkan kita menarik salah satu sisi dadu itu ke atas. Apa yang terjadi? Dadunya jadi lebih tinggi kan? Nah, itulah kira-kira konsep dari simple tetragonal. Struktur ini punya ciri khas, yaitu panjang sisi dasarnya sama, yang kita sebut A. Tapi tingginya berbeda, kita sebut C. Dan semua sudutnya tetap siku-siku, 90 derajat. Jadi sederhananya, ini seperti balok yang elegan di dunia mikroskopis. Nah, di dalam balok ajaib ini, di manakah kira-kira posisi atom-atomnya? Dalam struktur simpel atau sederhana, atom-atomnya hanya berada di 8 sudutnya saja. Betul, meskipun kelihatannya ada 8 bola, setiap bola di sudut itu sebenarnya dipinjam bersama dengan 7 unit sel tetangganya. Jadi, kontribusi untuk 1 unit sel kita ini hanyalah 1/8 dari setiap bola. Hasilnya, totalnya hanya ada 1 atom penuh di dalam 1 balok ajaib ini. Cukup sepi ya? Nah, karena atomnya hanya 1, lalu siapa saja teman atau tetangga terdekatnya? Istilah kerennya ini disebut coordination number atau bilangan koordinasi. Ini adalah jumlah atom tetangga terdekat yang berpelukan dengan sebuah atom pusat. Untuk simple tetragonal, sebuah atom di sudut akan berinteraksi dengan 4 atom tetangga di bidang datarnya atau searah sumbu A, dan 2 atom tetangga di atas dan bawahnya atau searah sumbu C. Jadi totalnya ada 6 atom tetangga terdekat. Bayangkan, kamu di tengah keramaian, tapi hanya bisa bersalaman dengan 6 orang di sekitarmu. Ini adalah kepadatan yang cukup rendah. Lalu pertanyaannya, jika kepadatannya cukup rendah, seberapa efisienkah balok ajaib ini dalam memanfaatkan ruangnya? Apakah isinya padat atau justru banyak ruang kosongnya? Untuk mengukurnya, kita punya yang namanya Atomic Packing Factor atau APF, yaitu menghitung seberapa penuh kita dapat mengisi sebuah koper. Rumusnya sederhana, yaitu volume semua atom di dalam kotak dibagi dengan volume total kotak. Karena kita hanya mempunyai 1 atom dan banyak ruang kosong, setelah dihitung, APF-nya hanya sekitar 52%. Artinya, hampir setengah dari balok ajaib ini adalah ruang kosong. Inilah sebabnya struktur ini sangat jarang ditemui pada logam murni, karena kurang efisien. Tapi, meski ruangnya banyak yang kosong, kita tetap bisa menghitung seberapa berat material ini secara keseluruhan, atau yang kita sebut dengan densitas atau massa jenis. Rumus ini terlihat ribet, tapi intinya sederhana. Kita hitung dulu total massa atom di dalam kotak, lalu dibagi dengan volume kotaknya. Lalu untuk apa saja sih kita mempelajari semua hal yang detail ini? Ternyata inilah inti dari teori zat padat. Struktur akan mempengaruhi sifat material. Lalu apa saja aplikasi dari simple tetragonal ini? Yang pertama ada layar smartphone transparan atau ITO. Indium tin oxide memungkinkan layar kalian transparan tetapi tetap bisa menghantarkan listrik untuk fungsi layar sentuh. Yang kedua ada sensor gas SNO2. Timah oksida digunakan dalam sensor untuk mendeteksi gas berbahaya. Dan yang terakhir ada material pintar yaitu BaTiO3. Saat didinginkan, berubah dari kubus menjadi tetragonal. Perubahan kecil inilah yang memberinya sifat ferroelektrik yang digunakan dalam memori komputer dan alat ultrasound. Dan yang satu ini sangat keren, yaitu zirconia atau ZrO2. Zirconia murni pada suhu tinggi memiliki struktur yang kita sebut sebagai fase tetragonal.
Nah, yang membuat zirconia istimewa adalah teknik mempertahankan fase tetragonal yang energik ini hingga ke suhu ruangan dengan menambahkan unsur stabilizer seperti J2O3. Berkat si balok ajaib tetragonal ini, zirconia menjadi sangat kuat dan tahan lama. Biasanya aplikasinya digunakan untuk pisau keramik yang sangat tajam dan tahan lama, serta komponen mesin yang tahan panas dan aus. Lalu, sifat yang kedua adalah biokompatibel, digunakan untuk mahkota dan implan gigi, karena kekuatannya dan tidak beracun bagi tubuh. Dan yang terakhir adalah sifat tahan suhu tinggi, digunakan sebagai pelapis thermal barrier pada suhu turbin mesin jet pesawat. Jadi mulai sekarang ketika kalian menyentuh layar smartphone, pergi ke dokter gigi, atau bahkan membayangkan sebuah mesin pesawat terbang, ingatlah bahwa di balik kecanggihan itu ada dunia mikroskopis yang penuh dengan pola-pola indah dan teratur. Pemahaman tentang hal-hal kecil seperti inilah yang memungkinkan kita untuk menciptakan hal-hal besar.